plat merah tapi rapor merah. BUMN pangan di wilayah subur dan agraris rapornya merah. Indonesia haram hukumnya kalau defisit perdagangan untuk pangan. Ya, harus surplus. Karena ini negara agraris, beda dengan Arab Saudi. Pangan itu bersumber dari dua, dalam negeri dan luar negeri. Untung saja kemarin Komisi 4 menolak impor 1 juta ton beras. Kalau tidak keras di Komisi 4 masuk itu barang. Yang saya heran Pak, PT Garam sampai saat ini belum dijual itu laut. Belum Pak ya? Iya, belum dijual itu laut dan belum dibudidaya itu laut. Bapak tinggal ambil saja jadi kamu garam, kok masih rugi? Jadi kira-kira apa kira-kira yang Bapak sehingga tidak rugi? Kalau apa namanya cold storage-nya yang kosong-kosong itu Pak, bawa ke provinsi yang tidak ada cold storage, bawa ke Sulawesi Barat, saya yang kelola, sewakan kepada saya sewa kepada Bapak, untung Bapak itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Silakan selanjutnya Pak Suhardi Duka. Namanya restorasi. Nah, itulah restorasi Pak. Silakan Pak Suhardi Duka. Beliau ini dulu tidak banyak bicara Pak, karena bupati. Nah, sekarang harus banyak bicara karena wakil rakyat. Silakan Pak Suhardi Duka, dan selanjutnya Pak Hanan, bupati juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati pimpinan, anggota dewan yang terhormat, Dirut. Minal aizin wal faizin. Plat merah tapi rapor merah. Ya, BUMN pangan di wilayah subur dan agraris rapornya merah. Kok bisa? Tentu ada yang salah. Salahnya itu apakah salah urus, salah asuh, atau high cost? Kita paham bahwa tidak semua jenis pangan mampu dipenuhi di dalam negeri. Ada yang mesti impor, kita hormat itu. Jenis pangan yang diimpor yang karena tidak cocok dibudidaya di Indonesia atau bisa saja dibudidaya di Indonesia tapi biaya produksinya tinggi, ya kita lepas untuk kita impor. Tapi hampir semua pangan ini kok impor, termasuk daging, termasuk horti. Ini persoalan kita. Saya tidak melihat bahwa ada jangka waktu tertentu kapan kita berhenti impor pada komoditas tertentu. Ini tidak ada perencanaan atau blueprint yang jelas. Pada akhirnya BUMN ini ya hanya berebut untuk mendapatkan izin impor. Saya kira kalau impor tidak ada ruginya. Kita beli di sana 50.000, kita jual 80.000 di sini. Kalau impor juga rugi, saya tidak masuk dalam cara berpikir saya di dalam berusaha. Ya. Jadi Indonesia haram hukumnya kalau defisit perdagangan untuk pangan. Ya, harus surplus. Karena ini negara agraris, beda dengan Arab Saudi. Atau kita pindah saja, Indonesia jadi padang pasir. Ya, saya ingin tanya kepada Bapak dan saudara-saudara Dirut, peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja ditetapkan, apakah cukup mendukung, memberikan peluang dan harapan kepada para Dirut ini terhadap implementasi undang-undang ini? Atau apakah dengan undang-undang ini justru sulit bersaing dengan swasta? Ya, ini juga perlu dipertanyakan ini undang-undang. Perlu Bapak ingat bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bahwa pangan itu bersumber dari dua,
dalam negeri dan luar negeri. Untung saja kemarin Komisi 4 menolak impor 1 juta ton beras. Kalau tidak keras di Komisi 4 masuk itu barang. Ya. Saya juga mendengarkan tadi latar belakang para dirut. Dirut ini orang hebat semua, terus terang Pak. Alumni luar negeri, sukses di era sebelum Bapak di swasta, Bapak untung semua. Ya. Setelah Bapak sukses di swasta, Bapak ditarik masuk di BUMN. Saya khawatir Bapak di BUMN justru jadi rusak. Walaupun kinerjanya belum bisa kita ukur karena masih ada yang baru 2 bulan, ya Pak ya, ada yang baru sekian bulan. Ke Pertani juga merah juga. Kontrak 2020 itu 28.000 ton. Sekarang 13.000 ton 2021. Kenapa turun? Harus naik Pak. Iya. Kinerja itu naik. Ini kok turun? Apa sebabnya ini Pak? Apakah karena tidak dikasih kontrak di pertanian atau bagaimana? Nanti kita bicara dengan Menteri Pertanian kalau Bapak tidak dikasih kontrak di sana. Nah, ini. Atau Bapak kalah bersaing dengan swasta. Ini. Jadi saya melihat Pak, begitu juga SHS. Bapak cukup fokus saja di benih. 3 jenis benih, padi, jagung, kedelai, Bapak sudah untung. Pasti untung Pak. Padi untuk tahun ini di Kementerian Pertanian 1,5 triliun, jagung 1,4 triliun, kedelai 842 miliar, hampir 4 triliun Pak. Bapak untung 25%, 1 triliun untung Pak. Ya, saya yakin masa mau dikasih swasta kalau ada BUMN. Ini. Tapi Bapak juga tidak mampu menyediakan yang dibutuhkan, olehnya itu lakukan perluasan, perencanaan. Apa kendalanya? Kalau Bapak tidak ada tanah, saya kasih tanah. Ya kan begitu Pak. Berdikari, berdikari tadi ini ada keuntungan sedikit ya. Nah, ini sudah ada kontribusi sedikit dan utangnya sudah mulai hapus. Yang saya heran Pak, PT Garam sampai saat ini belum dijual itu laut. Belum Pak ya? Iya, belum dijual itu laut dan belum dibudidaya itu laut. Bapak tinggal ambil saja jadikan garam. Kok masih rugi? Jadi kira-kira apa kira-kira yang Bapak sehingga tidak rugi? PT Primus dan PT Perikanan, saya kira ini kornya satu, gabung saja Pak, supaya ruginya kurang. Kemudian asetnya cukup banyak. Kalau cold storage-nya yang kosong-kosong itu Pak, bawa ke provinsi yang tidak ada cold storage, bawa ke Sulawesi Barat, saya yang kelola, sewakan kepada saya sewa kepada Bapak, untung Bapak itu. Terima kasih pimpinan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.